Dan dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkan kita. Katakan sekali lagi dengan iman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dunia tidak bisa memisahkan kasih Tuhan dari kita. Beri kemuliaan buat Tuhan, buat kasih-Nya yang tidak pernah luntur, yang tidak pernah pudar, dan Dia selalu menyertai kita. Dan orang-orang yang menghargai kasih Tuhan akan menikmati kasih Tuhan, akan menikmati kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu yang tidak berlipat. Seperti seorang ibu yang sayang pada anak-anaknya, seorang ibu yang berjuang demi anak-anaknya. Begitulah kasih. Engkau akan berjuang terus untuk menyelamatkan kami anak-anaknya. Dan apapun Engkau perbuat untuk mengangkat kami dari lumpur dosa, dari cengkeraman iblis. Bukan karena kita baik, bukan karena saya baik, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan Yesus sayang. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang. Kami bisa sampai hari ini ada di sini di rumah Tuhan beribadah memuji Tuhan, itu karena kasih sayang Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu datang beribadah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ada kami menghargai setia, pengorbanan, kasih sayang. Dunia tidak akan bisa memisahkan kasih-Mu dari kami Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami. Berfirman Tuhan, sebab kami mendengar berfirman Tuhan. Kami siap mendengar, kami siap diajar, kami siap diubahkan untuk makin hari makin mengenal Tuhan, makin hari makin sempurna seperti Tuhan, makin menjadi seperti Tuhan. Sehingga ketika kami kembali, Tuhan akan berkata, sahabatlah, sahabatlah, aku bangga padamu nak, aku bangga padamu nak, pulanglah nak, masuk dalam rumahmu yang telah aku sediakan nak. Ajar kami untuk kami hidup dalam kebenaran Tuhan, bukan dalam pembenaran demi pembenaran, tapi kami mau diajar supaya jadi benar, supaya jadi benar. Yang salah kami minta maaf, yang salah mohon diampuni, dan kami akan melakukan yang benar terus sampai Tuhan panggil kita pulang. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kebenaran sampai selama-lamanya. Darah Yesus pulihkan tempat ini, darah Yesus mengalir ke tempat ini, darah Yesus pulihkan tubuh, jiwa dan roh kami. Darah Yesus basuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tadi lagu dunia tidak bisa memisahkan kita dari kasih itu. Tuhan yang memisahkan kita atau kita yang memisahkan Tuhan? Saudara berucap kasih Tuhan tidak pernah
menikmati kasih Tuhan, kita harus menjadi apa? Kita lihat dulu ayatnya. Ini tema ini ya, tapi saya dikasih ayat tadi. Waktu dari dunia tak bisa memisahkan kasih. Terus Tuhan kasih gambar gini, seperti seorang ibu yang berjuang untuk anak-anaknya. Kasih. Ini bukan artinya bapak nggak punya kasih, bukan. Artinya kasih ibu itu sepanjang masa. Ibu berjuang, mungkin dia nggak makan, mungkin dia nggak beli baju, mungkin dia nggak beli apa yang dia suka, tapi uangnya dia pakai untuk membiayai anaknya. Ada ibu-ibu di sini kayak gitu? Coba angkat tangan. Dia punya duit, dia mau beli baju, nggak jadi beli baju. Kenapa? Uangnya buat anaknya sekolah. Apa yang membuat ibu ini berjuang seperti itu? Karena begitulah kasih Tuhan dalam hidup saudara. Dia akan berjuang buat saudara untuk mengangkat saudara dari lumpur dosa. Tapi banyak kali anak-anak, banyak kali kita umat Tuhan udah diangkat Tuhan, udah dimandiin bersih, nyebur lagi ke got, dimandiin lagi, nyebur lagi ke kotor lah. Itu dulu ya saudara, dulu ya, sekarang enggak ya. Kalau udah dimandiin udah jangan bikin kotor lah. Mari hidup kita dipakai untuk kesenangan hati Tuhan. Amin. Kita lihat dulu 1 Yohanes. Apa yang membuat kita tidak bisa, apa yang membuat kasih Tuhan tidak bisa hilang dari hidup kita? Kenapa? 1 Yohanes 1 ayat 12. Bisa baca dulu ini. Baru nih ke tema. Ke ini. Kalau nyampe nih. Kalau udah ngomong kasih kan. Coba 1 Yohanes 1 ayat 12 udah ketemu? Jadi dunia tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang akan terpisah dari kita. Amin. Kenapa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Supaya menjadi apa? Supaya menjadi apa? Ketika saudara diangkat jadi anaknya, maka kasih sayang itu tidak akan pernah pudar dari hidup kita. Kenapa? Bukan karena saudara cantik, bukan karena saudara ganteng, bukan saudara hebat, karena saudara diangkat, karena saudara menjadi anak-anaknya Tuhan. Dan kita layak memanggil Tuhan itu apa? Bapa. Nah, kalau udah kita diangkat jadi anak, kayak Ibu Kiman, anaknya jauh, tapi masih ingat ya dia sama anaknya. Kenapa? Kenapa Ibu Kiman ingat anaknya? Karena dia anaknya. Ibu Kiman ingat gak sama pembantunya dulu yang pernah membantuin? Ingat gak sama tetangga-tetangganya? Belum tentu. Punya tetangga nih pindah ke Surabaya, ingat gak sama tetangga? Belum tentu. Kadang ingat, kadang enggak. Tapi sama anak nggak akan bisa lupa. Dan sama anak, seorang ibu, orang tua akan berjuang untuk menyengsarakan. Orang tua akan berjuang untuk ngapain anaknya? Menyenangkan anaknya. Biar dia pakaian compang-camping, tapi anaknya keren. Itu kasih sayang seorang tua. Begitu juga kasih Tuhan. Jadi yang membuat kasih Tuhan tidak bisa terpisah dari saudara, karena saudara adalah anak-anak. Dan nikmatilah kasih Tuhan yang ada dalam hidup saudara, karena saudara sudah menjadi anak-anaknya Tuhan. Dan Tuhan dimanapun saudara ada, saudara akan ingat saudara. Tuhan akan ingat saudara. Dimanapun apapun keadaan saudara, Tuhan akan menolong saudara, akan berusaha untuk menolong saudara, karena saudara adalah
Karena siapa yang yakin saudara anak Allah? Berbahagia orang yang mengerti dan nikmati kasih Tuhan yang tidak pernah pudar. Amin. Dan kita belajar tentang tema Natal. Jadi ngerti kenapa kasih Tuhan tidak pernah pudar? Apa? Karena apa? Karena saudara diangkat menjadi, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak. Jadi hanya orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Semua orang bisa jadi anak Tuhan ya? Apa syaratnya jadi anak Tuhan? Baca, yaitu yang mau menerima Tuhan jadi anaknya nggak? Jadi waktu kita terima Tuhan, maka kita diangkat Tuhan menjadi anak. Waktu kita jadi anaknya, maka kata Pak Alex bilang, mata Tuhan akan menjelajah, terus memantau kita. Karena siapa? Karena apa? Karena kita anak. Ya. Jadi hanya orang yang percaya Tuhan yang diangkat menjadi anak. Kalau nggak terima Tuhan jadi anaknya kan? Siapa di sini yang percaya di kita anak-anaknya Tuhan? Harusnya semuanya diberkati Tuhan, amin. Harusnya semua menerima anugerah Tuhan, amin. Nah, pertanyaannya kenapa ada yang beda? Yang satu berkatnya segini, yang satu berkatnya segini, maunya berkatnya semana? Segono. Tapi yang dipercaya cuma segi. Tuhan bukan pilih kasih. Saya mau ingatkan. Banyak di sini kan gereja-gereja ini. Ya saya anak Tuhan, tapi kenapa dia lebih diberkati saya enggak? Tuhan nggak pilih kasih. Tuhan lihat kemampuan kita mengelola berkat. Kalau saudara dipercaya berkat dan mampu mengelolanya, Tuhan akan limpahi saudara dengan berkat yang banyak. Tapi kalau saudara mengelola berkat, dikasih berkat, mengelolanya bukan jadi baik, bukan jadi benar, apakah Tuhan mau menyerahkan berkat buat saudara? Jangan iri ya, jadi ya saudara ya. Amin. Jangan iri ha. Semua Tuhan sayang. Kenapa saudara? Kenapa ada anak yang nggak bisa naik motor, dikasih sepeda aja? Karena orang tuanya hanya percaya dia naik sepeda. Kalau naik motor bakal bisa jumpalitan. Betul nggak? Tunggu waktunya. Ketika Tuhan lihat mampu, maka diberi motor. Betul. Ini orang Kristen maunya berkat Tuhan, saya kan anakku, berkati saya dong Tuhan. Dia rumahnya gede, sedangkan saya rumahnya kecil. Tuhan tahu kemampuan saudara. Nikmati saja rumah kecil itu saudara. Karena baru di situ Tuhan lihat kemampuan saudara. Amin. Kalau Tuhan lihat kemampuan saudara sudah bisa rumah besar, apakah Tuhan tidak memberikan saudara rumah besar? Pasti akan memberi. Dan Tuhan tidak akan memberikan rumah besar kalau saudara masih belum mampu mengelola rumah besar, karena biayanya besar. Tuhan itu sayang. Kenapa saudara dikasih rumah kecil, nggak rumah gede? Tuhan sayang. Dikasih rumah gede kita terang saudara. Percaya saya. Betul. Emang enak punya rumah gede. Bayar listriknya aja gede saudara. 1 kali UMR. Cuma bayar listrik doang belum makan. Jadi saudara, kalau saudara, Tuhan sayang saudara. Kalau saudara di rumah, kasih rumah kecil, nikmati dengan ucapan syukur dan bilang kepada Tuhan, mungkin ini kemampuan saya untuk mengelola berkat Tuhan. Nanti kalau Tuhan bawa, kalau saudara dipercaya lebih besar lagi, Tuhan akan berikan berkat lebih besar lagi. Amin.
Jangan iri hati. Kalau saudara kasih rumah kecil, Tuhan sayang saudara nggak? Sayang. Kenapa? Karena dia kemampuan saudara. Novena, saya suruh bawa naik motor, nggak akan saya kasih motor. Kenapa? Saya sayang dia. Daripada palanya bengkel-bengkel masuk got. Betul. Tapi waktu saatnya Novena sudah mampu bawa naik motor, apakah saya nggak belikan dia motor? Berarti saya sayang nggak sama Lovena nggak kasih dia motor? Ini banyak nggak ngerti anak-anak Tuhan. Maunya iri aja. Sekarang ngerti kan? Ngerti kan? Kalau saudara dipercaya Tuhan, apapun Tuhan percaya ke dalam saudara. Karena Tuhan lihat saudara mampu untuk mengelolanya. Amin. Nah, ini yang mau kita bahas. Banyak orang. Kita belajar supaya saudara dipercaya Tuhan, amin. Saudara mau dipercaya Tuhan berkat melimpah. Siapa yang mau dipercaya? Berkatnya dulu, apa pribadinya dulu menjadi pribadi yang dipercaya? Yang benar. Biasanya kalau itu berkatnya mana Tuhan, berkatnya mana Tuhan. Ulang. Saudara mau diberkati Tuhan berlimpah, amin. Berkatnya dulu, apa siapin pribadinya dulu? Asik. Kalau saudara pribadi makin siap, berkat tinggal telapak tangan, saudara. Kenapa berkat nggak datang? Kita nggak siap. Kan saya ada cerita banyak orang yang nggak siap terima berkat. Dapat undian 1 miliar, pingsan, mati meninggal, saudara. Iya kan? Nah, Tuhan nggak mau. Tuhan sayang saudara. Jadi saudara kita belajar hari ini. Ada 2 tokoh supaya kita belajar menjadi pribadi yang siap. Pribadi yang siap ya. Pribadi yang siap apa? Menerima berkat limpahan dari itu. 2025 jadilah pribadi yang siap menerima, belajar siap. Jadi jangan siap, jangan mau kita bilang jangan anggurnya. Tapi siapkan kantong. Ini kantongnya lapuk, maunya anggur baru. Gila dituangin anggur baru, bocor semua. Nah, banyak saudara mempersiapkan diri, jadi bocor semua. Kita belajar dari 1-2 tokoh ini. Belajar dari Herodes dan Majus. Ya. Sebelumnya. Motivasinya hasilnya beda. Apa sih kisahnya, kenapa jadi aneh ini 2 orang? Coba kita lihat Matius 2 ayat 7. Tuhan sayang saudara, amin. Walaupun dikasih rumah kecil, Tuhan sayang saudara, amin. Kenapa? Kalau dikasih rumah gede, bisa tergantikan saudara. Tunggu waktu, siapkan diri jadi pribadi yang siap. Amin. Bisa beli mobil, gak bisa beli bensin, parah saudara. Kemarin saya baca nonton di TikTok, jadi dia bayar bensin, nggak bayar, kabur, nabrak orang. Akhirnya digebukin saudara. Itu orang yang punya mobil nggak siapin diri menjadi pribadi yang siap menerima berkat itu. Akhirnya yang ngamsak siapa? Kita sendiri. Makanya nikmati apa yang ada dalam hidup saudara hari ini. Cukup kan? Karena itu cukup. Jangan ngiler berkat orang saudara. Karena orang itu diberi kemampuan untuk mengelola, amin. Kita lihat Majus, kita belajar kan. Matius, ketemu? Yang ketemu Bukui. Jadi siapkan diri. Mau menerima jangan ngarepin berkat dulu, siapin dulu. Wah, saya mau ulang. Jadi siapin dulu berkatnya, minta dulu berkatnya, apa siapin dulu pribadinya menjadi orang yang dipercaya. Ini cuma terima kasih cara. Cuma lain nggak kayak gini ya semua. Wow, cuma terima kasih keren. Di tempat lain enggak. Sono berkat, kasih 100 dapat 200, kasih 300 dapat 400. Di sono
Di sini enggak ya? Terus dengan hidup begini, siapkan diri jadi pribadi yang layak diperkenan Tuhan untuk menerima berkat. Di sini ada yang motor satu aja nggak mampu beli bensin, ada? Ada? Jangan minta mobil ya Pak. Nanti kalau Tuhan kasih mobil bisa bahaya. Ya motor aja nggak bisa beli bensin. Betul? Siapkan diri. Kalau udah siap biayain motor, pasti Tuhan kasih mobil. Dan kalau Tuhan kasih mobil, pasti siap untuk membiayai itu mau. Kemarin ini kita butuhin mobil aja, 3 juta ya, 2 juta satu mobil aja. Bayar listrik 3 juta, butuhin mobil 2 juta. Bayar sekolah anak berapa? Kalau saudara nggak bisa beli pribadi, nggak banyak, saudara bisa teler. Jadi makanya kalau dikasih rumah kecil, dikasih yang baru motor, bersyukur. Karena itulah yang Tuhan lihat Anda mampu untuk mengelolanya. Dan terus tingkatkan kapasitas saudara menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan berkat yang lebih. Amin. Jadi jangan berkatnya dulu, apa pribadinya dulu disiapin. Ini kapan bacanya ini? Matius 2. Lalu apa? Herodes memanggil orang Majus itu dengan teliti bertanya pada mereka. Kemudian dia menyuruh mereka pergi ke Bethlehem. Pergi, selidiki dengan Herodes menyuruh orang Majus selidiki, ya betul ya. Dan sesama hal-hal mengenai anak itu dan segala sesudah kamu menemukan dia, kabarlah padaku supaya aku datang. Herodes juga mau datang. Majus mau datang. Herodes dan Majus sama-sama mau datang menyembah Tuhan. Apa yang membedakan antara orang Majus dengan Herodes? Kenapa saudara tidak dipercaya Tuhan berkat melimpah? Kenapa? Datang ke gereja sama, ibadahnya sama, doanya sama, tapi berkatnya beda-beda. Kenapa? Kita belajar hari ini. Kenapa Herodes dan Majus sama-sama datang menyembah Tuhan, tapi akhir hidupnya beda? Betul? Orang Majus akhir hidupnya apa? Sampai hari ini diceritakan Tuhan orang yang menjadi berkat. Diceritakan orang hidup menjadi Saudara mau hidup ini dikenang orang menjadi orang apa? Oh, Ibu Cenggu, luar biasa. Kemarin kekasih kita baru pulang ke rumah Bapak Ibu Sopni. Kalau di grup pendeta-pendeta ada juga yang dipanggil pulang, baru umur 59. Di grup sekolah ada juga yang dipanggil pulang. Jadi minggu kemarin banyak yang dipanggil Bu. Berarti kita berurutan tuh absen dipanggil Bu. Waktu kita pulang, mau dikenang sebagai apa saudara? Oleh orang-orang sekitar saudara. Apakah tukang utang yang nggak bisa bayar? Tukang utang yang kabur nggak pernah bayar? Atau nenek cerewet? Atau bapak-bapak tukang selingkuh? Atau bapak-bapak yang diberkati Tuhan? Atau ibu-ibu diberkati? Apa yang mau saudara tinggalkan? Amin. Nah, itu penting. Nah, kalau saudara berpikir begini, saudara pasti akan dilimpahi Tuhan berkat-berkat yang Tuhan lihat saudara mampu untuk mengelolanya. Amin. Lihat ini. Orang Majus sampai sekarang diceritakan dia orang yang hebat. Tapi dari Herodes diceritakan sampai sekarang orang yang apa? Nah, kita ceritakan. Nah, udah jadi antara orang Majus dengan orang Herodes sama-sama mau menyembah Tuhan. Tapi apa yang membedakan? Apa ini kena? Khotbah ditutup. Apa yang membedakan antara orang Majus dengan orang Majus dengan Herodes apa? Sama-sama mau menyembah Tuhan, tapi hasilnya beda. Apa yang membedakan? Motivasi. Bilang motivasi. Kita belajar. Saudara mau dipercaya Tuhan berkat melimpah? Kita belajar namanya motivasi supaya kapasitas saudara makin
membangun diri untuk menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan. Amin. Salah satu kita belajar namanya motivasi. Bilang motivasi. Sama-sama mau menyembah Tuhan. Saya lihat Tuhan, saudara sama-sama hari ini datang ke rumah Tuhan mau ngapain? Mau menyembah Tuhan. Tapi yang membedakan saudara dengan yang lainnya adalah ada orang waktu nyanyi bisa keluar air mata. Ada orang yang pelan. Ngapain sih nangis-nangis? Ada yang begitu? Apa yang membedakan? Motivasi. Kalau motivasi kita benar di dalam Tuhan, maka Tuhan akan latih kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika saudara sudah menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, apapun Tuhan akan percayakan dalam hidup saudara. Klik. Tadi saja. Jadi semua orang bisa datang menyembah Tuhan. Semua orang bisa datang ke gereja. Tapi yang membedakan adalah motivasi. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Sama-sama ingin melihat Tuhan Yesus, tapi motivasinya beda. Orang Majus datang kepada Tuhan benar-benar ingin menyembah Tuhan. Tapi Herodes, kalau dia tahu Tuhan Yesus di mana, terus dia datang ke bayi Tuhan Yesus, dia mau ngapain? Banyak orang di gereja, ada yang mau nyenangin Tuhan, ada yang juga yang mau buat susah Tuhan. Kalau Herodes itu buat senang Tuhan atau buat susah Tuhan? Orang Majus buat senang Tuhan atau buat susah Tuhan? Apa cirinya buat senang Tuhan si Majus? Si Majus. Orang Majus apa? Apa buktinya dia menyenangkan hati Tuhan? Apa buktinya? Ulangi. Datang kepada Tuhan bukan nyusah. Apa tuh? Minta. Boleh nggak minta? Boleh. Tapi lebih dulu motivasi kita nyenengin Tuhan. Datang, beri, bawalah hati. Kalau nggak punya duit, bawalah puji-pujianmu yang terindah. Kalau punya duit, bawalah duit dan puji-pujian. Pak Agun ada pesanan kayaknya, suruh persembahan. Persembahan itu bukti bahwa kita mencintai Tuhan, amin. Buat senang hati Tuhan, amin. Klik. Jadi cirinya orang yang buat senang hati Tuhan datang ke gereja memberi pujian, memberi segala sesuatu lah. Ya, sama-sama lari tapi berbeda motivasinya, betul gak? Yang satu motivasinya apa? Mau makan dia. Yang satu ini sama-sama lari kan, tapi beda diajak kan, motivasinya beda kan. Apa yang membedakan saudara yang ini diberkati, yang ini tidak diberkati? Motivasi. Makanya tahun 2025 mari perbaiki pribadi kita, punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Berkat urusan nomor 2 ya. Klik lagi. Nah, sama-sama ngapain? Coba. Ada yang pinter ya. Ini sama-sama ngapain? Sama-sama nyari mah? Ikan nyari makan buat anaknya. Ujung-ujungnya menehok. Sama-sama nyari
Motivasinya beda. Ini motivasinya tulus banget, saudara. Ini tulus banget. Anak, tenang ya. Bapak mau cari makan. Dia cari makanan, dia nggak tahu itu bahaya, saudara. Itulah kasih Tuhan, saudara. Tuhan nggak penting bahaya atau enggak. Dia akan selamatkan saudara. Karena saudara siapa? Karena saudara siapa? Klik lagi. Sama-sama kegiatannya, motivasinya lihat, handphone. Ini megang handphone motivasinya beda-beda loh, saudara. Betul? Bapak-bapak megang handphone motivasinya apa? Bapak-bapak cari yang goyang-goyang. Cuma Tuhan yang tahu. Tuhan, saudara, dan bukan siapin diri jadi penerima berkat, terima, malah megang handphone aja motivasinya udah aneh. Kalau kayak begitu 2024 kita bertol, 2025 siapkan menjadi pribadi yang motivasinya benar di depan Allah. Kalau udah benar tadi apa? Berkat akan dipercaya. Kalau motivasinya benar, handphone itu bisa jadi berkat. Bisa kasih kata-kata yang menguatkan, bisa membuat orang suka cita. Tapi handphone juga kalau motivasinya salah bisa buat bisa buat tambah dong. Nah, handphone saudara nih dipakai buat apa? Itu aja dulu. Makanya jangan bilang Tuhan berkati aku seperti dia. Dia melimpah. Iya Tuhan pasti berkati. Tapi motivasi kamu itu membuat hidup kamu nggak jadi pribadi yang dipercaya gitu. Sama handphone aja nggak dipercaya. Betul? Ya, jangan saya kayak gitu tuh. Kalau salah tobat dong. Jangan bilang nyindir nih, mau nyindir. Kalau khotbah disinggung bertol. Ya kan, handphone aja motivasinya salah ya. Lagi, klik lagi. Nah, ayat Alkitab aja kalau motivasinya salah dipakai. Betul. Di tangan orang benar, ayat Alkitab untuk menyemangati, untuk menguatkan ini. Di tangan orang yang salah untuk saudara, kalau pendeta nikah sama pendeta, kata-katanya keluar apa saudara? Kalau lagi berantem, ayat. Waktu misalkan emosi ditampar, boom. Kenapa kamu tampar saya? Kan Alkitab bilang kalau kita tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Enggak juga. Ayat bilang begini, berilah maka kamu akan diberi. Atau ada lagi, kamu menabur, kamu menuai, ya kan? Kalau menabur tapokan, menuai. Tuh, ayatnya dipelintir. Apa yang membuat ayatnya dipelintir? Apa yang membuat ayat bisa dipelintir? Motivasi. Bilang motivasi. Kalau yang kayak gitu 2024 bertoh, 2025 kayak tadi istri saya, nih rambut saya rontok nih. Saya cuma bilang sama istri, itu rambut gak berguna, makanya dibuang. Betul? Daripada bilang nih Tuhan jahat amat ya, rambut udah sedikit pakai rontok lagi. Tapi saya bilang udah, itu rambut gak berguna, makanya dibuang. Karena kita bilang satu rambut jatuh tidak akan jatuh tanpa seizin. Kalau yang diizinin jatuh berarti nggak berguna. Beres, selesai. Alkitab dipakai untuk menguat. Cuma bilang, suami, itu kan suami, kasih dong. Kan ayatnya bilang, kasihlah apa? Suami, enak aja kasih. Hormati dulu dong. Wah perang dah saudara pakai ayat. Rohani gak tuh saudara? Sangat rohani, tapi motivasinya jangan lagi ya lagi tadi handphone, ayat Alkitab, apa lagi? Doa.
Ketahuilah. Oh iya. Kenapa banyak orang Kristen doanya nggak dijawab? Kenapa? Ya. Bisa aja karena semua diminta kan. Siapa di sini orang Kristen? Apa juga diminta. Boleh nggak kita minta? Jangan semua diminta. Namanya serah. Tuhan menjawab doa orang bukan doa orang serah. Apa yang membuat bedak ini diserahkan? Motivasi. Kenapa saudara segala mau? Karena saudara melihat orang tuh. Ujung-ujungnya motivasinya apa? Iri hati. Berarti doa yang iri hati. Saudara minta rumah gede kenapa? Saudara minta mobil kenapa? Mau kayak orang kan? Betul. Tuhan tahu motivasi saudara. Makanya sama Tuhan tuh nggak usah neko-neko lah saudara. Saudara jujur aja sama Tuhan. Kalau saudara jadi pribadi yang jujur, saudara nggak minta, Tuhan kasih. Amin. Kalau saudara pribadi yang jujur, pribadi yang berkenan, motivasinya benar, saudara nggak minta, Tuhan kasih. Makanya hidup tuh buat senang Tuhan aja, buat senang Tuhan aja. Pegang handphone buat senang Tuhan, pegang Alkitab buat senang Tuhan, ke gereja buat senang Tuhan. Itu aja tugas saudara. Nggak usah muluk-muluk. Nanti Tuhan akan buat senang saudara. Ini enggak. Nggak di sini, cuma di sono. Di tanggal 25 saya ke jemaat sono. Saya mau lihat jemaat sono kayak jemaat terima kasih ya. Jemaat terima kasih gitu. Biar miskin asal berkenan. Biar miskin asal berkenan. Tapi kalau udah berkenan, apakah Tuhan tega saudara miskin? Nah itu aja saudara. Biar nggak punya duit, yang penting berkenan. Tapi apakah Bapak tega lihat anak yang berkenan nggak punya duit? Nggak akan. Amin. Jadi doa orang yang serah, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Klik lagi. Jadi doa aja bisa diperintir loh saudara. Semua orang bisa berdoa, tapi yang membedakan apanya? Ini motivasi terus nih. Biar 2025 semangat ya, amin. Biar nanti dipanggil bulan sahabat. Klik lagi. Nah, ini nggak usah dibahas ya. Datang ke ibadah, motivasinya B, hasilnya juga B. Ya jangan kalau ke gereja pikirnya makanan ya jangan berkat dong. Kalau ke gereja pikirnya cewek ya, yang itu pirang tuh cakep tuh. Terus saudara bilang, kenapa sih Tuhan dia yang diberkati, saya nggak diberkati? Ya jangan tanya dulu. Datang ibadah aja mikirin makanan, bukan mikirin Tuhan. Kalau saudara ibadah makin hari makin mikirin Tuhan, maka Tuhan nggak akan pasti akan saudara tinggi lah, amin. Nah di sini nggak ada ya, di jemaat lain ada ya, tapi jangan ya, jangan kayak begini ya saudara, amin. Nggak mikirin, cakep banget tuh, well cakep banget tuh, single cakep banget. Ibadah mikirin begitu, tapi mau minta berkat. Kalau sudah jadi Tuhan gimana? Kasih ya? Klik lagi. Ya, seru nih saudara. Bongkar semua. Apa itu motivasi? Motivasi menentukan menjadi pribadi yang berkenan atau tidak. Jadi yang menentukan pribadi saudara berkenan atau tidak adalah motivasi menentukan hasil yang didapat. Jadi motivasi itu yang penting dalam hidup saudara. Motivasi. Ada yang bilang gini, Tuhan, ini ada kisah orang waktu hidupnya ke gereja, tapi setelah meninggal dia masuk neraka. Kenapa saya masuk neraka Tuhan? Ya, mati setuju aja ya. Mati setuju ya kita baca ya. Tuhan, aku sudah membantu hijab. Tuhan, aku sudah ini. Aku sudah melayani Tuhan betul. Tapi Tuhan bilang apa? Mati setuju dan buka pada ngomong semua ini. Bisa nggak ada orang ke gereja rajin masuk neraka? Ada nggak? Ada nggak orang yang melayani Tuhan ditolak Tuhan? Ada nggak?
belum tentu, saudara. Lihat motivasi keras ya. Biarin aja. Soal satu-satu dipanggil pulang ini sebenarnya. SMA ada satu orang, teman gereja PI ada satu orang. Kekasih kita baru kemarin. Besok giliran siapa? Hari ini perbaiki motivasi betalnya. Jangan sampai sudah bilang, Tuhan, saya ada di gereja, tiap hari ibadah. Ya, lu di gereja, tapi otak lu ke cewek, otak lu ke makanan. Kata Tuhan gitu. Ya, bisa nggak terjadi? Ada ayatnya nggak? Ya itu. Ayo Matius 7. Ih, seru banget ini. Saya ngasih apa ini ayat? Jam 4 ya. Matius 7 ya? Ayat berapa? 22 ya? Matius 7 ayat 22. Kata Tuhan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru pada Tuhan, bukankah kami apa? Mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Pada waktu juga aku berterus terang apa? Siapa yang akan menang? Nggak dikenal Tuhan, ada di melayani Tuhan, nungguin orang loh. Nungguin orang Pak, ibu baru ke gereja nyanyi-nyanyi doang. Ini orang udah melayani Tuhan Bu, Pak. Udah kayak saya mungkin di mimbar Pak, khotbah Pak, tapi ditolak Tuhan Pak. Saya sampai ini takut tiap malam Pak, takut saya ditolak. Makanya tiap hari saya tobat, benerin ini. Makanya ke gereja jangan cari hamba Tuhan yang benar, carilah hamba Tuhan yang siap dibenerin. Dan saya orangnya mau jadi hamba Tuhan yang siap dibenerin. Saya bukan hamba Tuhan benar, dosa saya banyak, tapi saya siap dibenerin. Saya siap dibenerin Tuhan. Waktu Tuhan tegur saya benar. Kenapa? Jangan sampai saya khotbah. Siapa? Gunawan. Lu khotbah cuma mau duit doang. Lu khotbah ngarepin PK kan? Ada yang khotbah ngarepin duit ada? Gak salah sih. Karena setiap khotbah harus dapat duit. Tapi motivasinya bukan duit, tapi motivasinya mau ngajar saudara. Makanya kadang-kadang saya ajar saudara keras, lembut, keras, supaya saudara itu layak di mata Tuhan, layak. Jangan sampai saudara duduk nih, udah duduk bertahun-tahun di gereja nih, Tuhan gak kenal. Karena selama ini saudara ke gereja motivasinya salah. Amin. Mumpung dikasih nafas, perbaiki motivasi saudara. Saya paling suka ditegur orang, paling suka. Kenapa? Berarti ada yang salah. Dan kalau ditegur itu berarti punya kesempatan dibener. Saya bukan hamba Tuhan benar saudara, tapi hamba Tuhan yang siap dibenerin. Karena masih bisa datang dalam dosa. Ibu bawa bilang, Pak Bun nih ngomongnya kayak salahnya apa? Saya akan perbaiki. Tapi kalau saya pendeta benar, cuma atau apa? Pendeta nih, pendeta selalu benar. Saya tiap malam saya bilang, Tuhan ampuni saya, ampuni. Saya boleh di mimbar khotbah orang, tapi tiap malam saya ampuni saya, ampuni. Karena yang saya mau bukan jadwal khotbah saya, yang saya bawa ke Tuhan bukan jadwal pelayanan saya, tapi hati saya yang saya bawa kepada Tuhan. Dan apa motivasi? Begitu juga saudara, amin. Apa yang saudara bawa ke Tuhan? Bukan absensi saudara lihat di gereja, tapi hati saudara. Apa yang saudara bawa ke Tuhan? Hati saudara. Hati yang motivasinya benar. Hati yang motivasinya benar. Tanggal 25 ini saya undang gereja. Lalu gereja ini bilang, tapi kita gak ada pemain keyboard, Pak. Gak apa-apa. Gak usah ada pemain keyboard. Saya datang untuk memberkati jemaat Bapak. Jangan. Apa kita ibadah dengan apa? Saya paling suka ke gereja yang seperti itu. Paling suka. Karena saya melayani Tuhan, mau belajar motivasi, bukan karena
Saya nggak tahu sebenarnya. Kita ngantri nih panggil ya. Jangan sampai ditolak Tuhan. Nyala, aku tidak mengenal tiap malam Bu, saya masih bertobat. Apalagi kalau habis ngomongin istri. Saudara. Kan kadang-kadang suka ketelepasan ya Pak ya. Siapa di sini bapak-bapak ketelepasan sama istrinya? Nah, minta ampun. Jadilah orang yang siap dibenar. Jangan berlomba jadi tapi orang yang siap untuk dibenar. Itu contoh. Lagi klik. Bosan, dia muka bosan. Klik lagi. Dan jangan yang ini. Jadi motivasi itu menentukan seorang bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. Jadi yang membuat orang bisa mencapai ke surga itu motivasi. Orang bisa jadi kaya itu motivasi. Orang yang bisa bangsat juga karena motivasinya salah, ya kan? Jadi motivasi. Hari ini kita belajar motivasi dan saudara, saya tidak tahu motivasi saudara apa. Dan saya harap motivasi saudara benar untuk menjadi orang yang benar di mata Tuhan, orang yang selalu dibenarkan. Sekali lagi. Jadi tahu motivasi apa tahu? Yang menentukan orang. Jadi kalau saudara mau ke gereja kan ada motivasinya kan? Saudara ke gereja mau apa nih sekarang? Nah itu kan, ada lagi kan? Ada lagi mau menyalahkan Pak Alek, ada juga kan? Atau mau ngarepin kado Natal, ada juga kan? Ada yang mau surprise, datang ibadah. Nah saudara, itu motivasi. Itu namanya motivasi. Ada yang kalian mau cewek cakep ada, itu motivasi. Nah motivasi itu akan membedakan hasilnya saudara. Ya kan? Kalau motivasi benar hasilnya akan luar biasa. Ada 3 dasar motivasi. Buat senang hati Tuhan, buat senang diri sendiri, apa buat senang. Nah saudara mau yang mana nih? Ke gereja ngapain? Ikut Tuhan ngapain? Jangan katakan sama saya. Katakan pada diri gue pada Tuhan. Coba bilang sama diri sendiri. Tuhan, saya mau belajar motivasi saya. Saudara pilih sendiri. Kalau motivasinya buat Tuhan, hasilnya beda. Motivasinya buat senang diri sendiri, hasilnya beda. Apalagi buat ini, hasilnya beda. Saya seru sekarang saya seru. Ada kalau WA saya, Bokun, saya kesel nih. Orang saya udah baik tapi orang nyakitin saya. Saya jawab dengan berpura-pura menjadi Om Lucy. Tahu Om Lucy? Om Lucy tahu? Saya udah kata Om Lucy. Kalau dapat orang itu gamparin aja. Balas. Habis itu nanti sama-sama saya dibakar ya. Saya jawab gitu. Saya paling suka tuh. Orang ini sudah baik tapi gak baik gimana Bang? Oh gampang. Kata Om Lucy, balas saja. Balas tuh dikejam lagi. Jangan kasih ampun. Tapi habis itu ikut Om Lucy ke neraka, kita dibakar bareng ya. Enggak lah kalau begitu. Malah kalau di ngomong gitu malah tobat saudara. Kalau dibilang jangan kasih, tapi dia bilang gitu. Panjang ngomongnya saudara. Kalau ngomong jangan dibalas nanti begini. Tapi saya kesel aja, saya langsung aja. Kata Om Lucy, hajar aja. Ngapain ngampunin? Tapi ingat ya, entah sama Om Lucy kita sama-sama dibakar. Takut ya saudara. Nah sekarang kalau ada saudara kayak saya ngomong gitu, saya berperan di Om Lucy ya. Biarin aja. Ada lagi nanya gini. Sama tadi saya waktu dia miskin, saya bantu dia. Tapi udah dia kaya dia hina saya kok. Saya enak kok. Terus kamu gimana? Nggak tahu. Jadi Om Lucy lagi tuh. Saya sakitin lagi aja. Kata Om Lucy. Tapi abis itu Om Lucy akan bawa kamu ke neraka. Kita bakar bareng-bareng. Kalau ikutin Tuhan kan kayaknya enak ya. Kalau Tuhan bilang ampuni, enak gitu kan. Ikut Om Lucy takut, itu mau takut. Tapi ada dia itu tahu udahlah ampunin aja, nah bagus. Saya bilang bagus. Kadang-kadang jadi toko Om Lucy itu ini juga bikin tobat orang ya. Ya saudara, jangan buat senang setan saudara. Tahu kalau buat senang setan akhirnya kemana?
Dibakar, Mbak. Mongol aja taubat, saudara. Waktu saya dengar Mongol, kan Alkitab tuh dibalik-balik kan. Waktu dia balik bapak kami, dia kan bapak kami, kalian bener kan bapak kami yang ada di Isor. Tapi kan ini karena pengikut gereja setan, bapak kami yang ada di, dia langsung berhenti, saudara. Jadi ngapain kayak gitu? Kalau belum dibakar, tobat, saudara. Kadang-kadang saudara ini kadang-kadang aneh, saudara. Tapi saya nggak bisa ngampunin, ya udah nggak usah ngampunin aja, balas aja udah. Tapi ingat ya, dibakar baru-baru takut, saudara. Jadi saudara, motivasi saudara, kan? Nah, klik lagi. Ini lebih ekstrim lagi nih. Nanti salah. Nah, Wahyu, kita baca Wahyu nih. Ini masih ada waktu ya? Masih ya? Masih ya? Saudara, saya bukannya mau menegur ya saudara, supaya kita ke surga bareng yuk. Bilang kita ke surga bareng yuk. Yang gitu-gitu mah buang aja. Yang ngerepot-repotin buang aja. Mari kita hidup benar dengan motivasi biar ke surga bareng bareng. Ayo, saya kata musik. Siapa di sini yang masih sakit hati? Kata musik, balas. Habis itu kita dibakar ya. Bakar nggak mau. Loh, kalau dibalas pasti dibakar nggak? Ya iya ya kan. Gua ngapain lagi? Nah lihat nih, cuma. Nah ini saya bacain, jadi saya sampai pelan-pelan saya baca. Saya kira kita baca pelan-pelan. Ini orang kelihatannya benar, tapi di mata Tuhan ya, Tuhan bilang Wahyu 2 ayat berapa tadi? Ayat 1, ini kita baca ya. Kepada jemaat Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki di emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Siapa yang tahu? Tuhan tahu pekerjaanmu. Jerih payahmu maupun ketekunanmu. Berarti orang yang dibicarain orang yang orang yang jerih payah. Cakep gak? Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Kalau melihat orang jahat dia nggak sah. Hebat kan orang? Cakep kan? Rohaninya tinggi kan? Jadi lelah untuk Tuhan, ya kan? Tekun untuk Tuhan, cakep kan rohani? Terus melihat orang jahat, enak. Melihat orang jahat, misalnya dosa, kamu ini bertobat, gitu. Berarti itu rohaninya tinggi. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut diri rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau sebenarnya tidak. Jadi dia menganggap orang itu kayak saya khotbah nih, dia bisa nilai saya khotbahnya benar apa enggak gitu loh. Hebatnya nih orang, sudah mendusta, ya gitu kan? Ada nggak orang yang gereja bisa nilai pendeta? Ada nggak? Ih khotbahnya nggak bener nih, ada nggak? Banyak. Di sini sih enggak. Terus dan engkau tetap apa? Ini orang hebat, tetap sabar dan menderita oleh karena hebatnya nih orang. Hebat ya, sabar menderita demi nama Tuhan. Ayat 4 kita lupa. Namun apa? Aku siapa yang mencela? Tuhan mencela siapa? Mencela orang yang tadi. Orang tadi yang mana? Yang tekun. Yang kalau lihat orang jahat ya pengennya ngomelin aja. Yang orang yang sabar tak menderita karena nama Tuhan. Betul nggak? Orang hebat kayak ini. Tapi Tuhan mencela. Apa yang menyebabkan Tuhan mencela dia? Motif. Karena motivasinya mereka melakukan tidak dengan kasih. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semu. Saudara belum sampai tahap ini. Ini orang sabar banget.
menderita sabar, tapi Tuhan masih celah. Karena dia sabar ada maksudnya. Sabar buat Tuhan maksudnya lain. Betul? Ada orang berkorban buat Tuhan, tapi motivasinya lain. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan bilang ini, karena apa yang kamu lakukan tidak berdasarkan kasih. Coba tangan saudara begini semua. Kasih. Kasih ya. Coba saudara goyang dikit. Enggak goyangnya begini. Hati-hati loh saudara. Banyak orang meninggalkan kasih mula-mula loh, karena goyang kasihnya. Bapak melayani hari ini 4 kali ibadah, benar kasih atau ini? Ayo benar Pak. Kalau di sini Pak main tipe gak dikasih duit kan Pak? Gak dikasih duit ya? Oh di sana no. 1 kali ibadah, gue ceng. Semangat, main musik, Pak semangat. Karena ini atau karena ini Pak? Karena kasih, karena di kemah kasih gak pakai duit, pakai kasih di tempat lain. Nah, saudara datang ibadah ini dengan ini sama Tuhan atau dimulai dulu ya? Yang tahu Tuhan, saudara dan saya. Pak, Bu, yuk kita motivasinya benerin sama Tuhan. Kita benerin motivasi sama Tuhan, amin. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Dulu saya pernah kejadian gitu. Saya hitung jadwal khotbah saya tuh. Saya jadwal khotbah saya itu. Kalau 1 kali khotbah gue peceng. Bulan ini saya ada 4 jadwal. Ada 8 jadwal. Bu, 1 khotbah gue peceng. Kalau 8 khotbah berapa? Dulu saya pernah begitu. Dulu. Saya udah pernah cerita di sini. Ya Pak, yang pernah cerita ya. Batal semua Pak. Bu, batal. Tapi bukan karena Tuhan jahat, tapi karena tahu Tuhan baik sama saya. Saya motivasi udah gak bener. Batalin semua. Akhirnya, terus saya bilang gini, biasanya kalau jemaat kalau minta apa dibatalin, bilangnya gini, Tuhan jahat amat sih. Betul gak? Tapi kita belajar, saya belajar. Ampun saya udah mulai ngitung itu. Pantes Tuhan batalin. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Sampai hari ini kapok hari ini. Saya mau melayani Tuhan dengan kasih. Saya nggak mau kayak gitu. Udah capek-capek menderita buat Tuhan, tapi motivasinya beda. Bukannya kasih, tapi begini. Apa? Saya tutup dengan satu tokoh. Nah, saya mau tanya, Herodes matinya bagaimana? Ada 2 Herodes, saya nggak tahu. Herodes yang pertama matinya gagal ginjal. Yang kedua, gara-gara motivasinya B. Jadi orang motivasi beda, akhir hidupnya gimana? Tragis. Ada nggak orang itu di gereja? Ada nggak orang itu di gereja motivasinya beda? Tragis. Jadi tokoh yang kedua, tokoh yang pertama tadi Herodes tragis. Makanya saudara, kenapa hidup saudara tragis? Jangan salahin Tuhan. Amin. Coba motivasi saudara diperiksa. Ini apa ini? Ini Natal nih ya. Pancingan banyak di pancingan nih. Pancingan banyak nih. Ini apa ini? Datanglah dengan apa? Dengan kah? Jangan goyang. Bahaya kalau goyang bahaya. Saya lagi, I love you. Satu tokoh lagi namanya Yudas Iskariot. Sama-sama ikut tuh, sama-sama lihat puji, sama-sama ngerasain kasih tuh. Apa yang beda antara Petrus dengan Yudas? Motivasi.
Bagaimana akhir hidup Petrus? Petrus. Bagaimana akhir hidup Petrus? Mati. Tapi yang menjadi Yudas matinya gimana? Sampai sekarang pahit. Saya mau akhiri dengan kata saudara bisa lakukan saja apa saja, tapi Tuhan tahu motivasi saudara. Hari ini di Natal 2024, tanggal 2025 saya akan ketemu karena saya minta doa. Saya mau pesankan, motivasi kita datang ibadah, motivasi kita. Kalau motivasi kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan mempercayakan berkat yang melimpah dari hidup saudara. Jangan punya motivasi yang beda. Yudas punya motivasi beda. Akhir hidupnya, Yudas motivasinya ikut Tuhan karena apa? Karena apa? Hari-hari banyak ikut Tuhan karena ini, bukan karena ini. Orang yang karena ini, walaupun tinggal di rumah petak, jalanannya becek, dia tetap senangkan hati Tuhan. Itu ikut Tuhan dengan hati yang tulus. Dan percaya saya, waktu Tuhan temukan orang yang tulus di rumah petak, Tuhan tidak tinggal diam. Pasti dia akan berkati saudara dan angkat saudara. Motivasi kita berbeda. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Tuhan, Engkau yang mengetahui hati kami. Ajar kami untuk kami punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kami tidak punya motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Ajar kami. Ini sudah 2024, mau masuk 2025 Tuhan. Kami mau semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Walaupun hidup kami mungkin tidak mewah, walaupun hidup kami sederhana, walaupun hidup kami pas-pasan, tapi kamu belajar untuk tetap menyenangkan hati Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika motivasi kami benar di hadapan-Mu Tuhan, Engkau akan melihat hidup kami. Saya tidak tahu saudara datang ke gereja motivasinya apa, tapi saya sebagai hamba Tuhan kasih tahu saudara, kalau engkau asik dengan motivasi yang salah, engkau asik dengan motivasi yang salah, maka hidupmu akan berakhir dengan tragis, tidak menikmati berkat-berkat Tuhan. Sampai akhir hidupnya, Herodes tidak pernah ketemu Tuhan. Motivasi yang beda dalam beribadah akan membuat kita tidak bisa ketemu Tuhan. Orang Majus, motivasinya benar, dia bisa menikmati Tuhan, dia bisa ketemu Tuhan. Mari kita belajar untuk beribadah dengan motivasi yang benar. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi bagi. Selidiki aku,
Selidiki aku. Memelihara motivasi untuk setia mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh percaya pada semua rancangan Tuhan dalam kehidupannya, tidak digoyahkan oleh keadaan dan kenyataan yang sedang dialami, tetapi hati, pikiran, dan seluruh keputusan yang diambil didasari dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pesan firman-Mu pada siang hari ini. Kuduskan dan layakkan, ampuni setiap hati yang mungkin telah menyimpang jauh dari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang membawa kami kembali ke dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga kami tetap dapat melihat seluruh janji Tuhan digenapi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang diberikan oleh para majus, sehingga kami boleh melihat pribadi yang dikenan Tuhan adalah pribadi yang tetap menjaga motivasi sampai kami menyelesaikan tujuan ilahi atas kehidupan ini. Berkati hamba-Mu Bapak Gunawan yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Berkati Ibu Lina, berkati rumah tangga, keluarga hamba-Mu, berkati semua usaha dan pelayanan yang dipercayakan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan pakai lebih heran dan lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya apa yang sudah dipesankan oleh kita itu sungguh kita hidupi, jaga motivasi kita senantiasa dengan Tuhan, baik saat kita beribadah, baik saat kita bekerja, baik saat kita melayani, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita jaga motivasi kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan menilai hati dan memberi upah kepada setiap kita yang bersungguh hati terhadap Dia. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada siang hari ini kita akan dengar pengumuman terlebih dahulu sebelum ada bagian akhir dari rangkaian ibadah kita pada hari ini, karena ada bagian yang spesial yang kita juga akan rayakan bersama-sama.
terkasih dalam Tuhan, berikut warta jemaat sepekan. Selamat datang kami ucapkan bagi jemaat yang setia dan baru pertama sekali hadir untuk ikut beribadah di GSJAK Makasih. Marilah kita tetap setia untuk beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Gembala dan juga seluruh pekerja mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDP Gunawan Permana atas firman yang telah disampaikan. Biarlah setiap firman yang telah kita dengarkan dapat menjadi rema bagi kehidupan kita. Doa pekerja dan doa keluarga akan diadakan setiap hari Rabu pada pukul 19.30. Kami mengundang seluruh jemaat dan juga pekerja, baik WL, singer, pemusik, guru sekolah minggu, multimedia, dan juga aser dapat mengikuti doa ini. Shalom ibu-ibu yang luar biasa. Moms in Prayer tetap diadakan setiap hari Jumat pada pukul 8 malam melalui WA Call. Mari untuk para ibu dapat bergabung dalam doa ini untuk saling menguatkan. Shalom anak-anak hebat. Jangan lupa setiap hari Minggu kita tetap akan ada ibadah sekolah minggu ya, yang akan dimulai pada pukul 10. Jangan lupa ajak teman, sahabat, dan juga saudaramu untuk ikut ibadah bersama-sama. Ibadah Raya Keluarga Minggu 29 Desember 2024 akan dilayani oleh PDP Nexi Ziltionela. Ibadah akan dimulai pada pukul 12. Shalom anak muda yang luar biasa. Jangan lupa untuk hadir di ibadah Yud pada hari Minggu yang akan dimulai pada pukul 3 sore setelah ibadah keluarga. Gereja Tuhan siap untuk memperlengkapi Bapak Ibu yang ingin belajar untuk menjadi murid Kristus. Segera daftarkan diri Anda pada kotak pesan di bawah ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dan juga persepuluhan, dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening BCA GSJAK Makasih dengan nomor rekening 002 Desember 2024. Gembala, pekerja, dan seluruh jemaat GSJAK Makasih turut berempati atas kedukaan yang dialami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan menguatkan setiap langkah dalam melayani dan menjadi berkat bagi keluarga serta lingkungan. Sebagai apresiasi atas kesetiaan anak-anak sekolah minggu, mohon dukung dalam doa untuk kegiatan Natal anak sekolah minggu yang akan dimulai beribadah bersama di Kidzania pada Sabtu 28 Desember 2024. Sekian korban jemaat, Tuhan Yesus memberkati.
Dan untuk sekolah minggu itu tanggal 28 hari Sabtu jam 1 siang di tempat ini mereka kumpul yang sudah dipilih dan berhak atas hadiah kesetiaan mereka. Sementara untuk Bapak Ibu, hadiah kesetiaan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu yang sudah dipersembahkan oleh Bapak Pendeta Yusuf Gunawan itu akan diberikan tanggal 29. Ya, tanggal 29 hadiah kesetiaan. Ya, saya rasa itu sangat baik sekali buat Bapak Ibu menyambut dan mengakhiri tahun 2024 dan masuk tahun 2025. Ya. Jadi tanggal 29 itu ibadah kita sekalian ibadah tutup tahun. Ya, kita tidak ada ibadah di tanggal 31 dan kita akan ada di ibadah awal tahun di tanggal 5 Januari. Ya. Nah, jadi tanggal 29 itu ibadah kita dibarengi dengan ibadah tutup tahun. Ya. Dan hadiah kesetiaan, ya. Kalau suami istri lumayan lah bawa peceng, ya, bisa buat libur digunakan dengan baik, ya. Saudara bisa nikmati bersama-sama. Yang kaum muda bisa kumpul, ada uang, ya, bisa dinikmati untuk yang benar, ya, untuk yang benar, ya, untuk yang baik dan bermanfaat, ya, lumayan, ya. Jadi ada kalau nggak salah 45 atau 40 orang yang 30 orang yang berhak untuk ibu yang puji Tuhan. Ya, saya percaya itu upah dari kesetiaan bukan saudara, tapi kesetiaan istri saya. Betul. Karena beliau sangat detail dan mengabsen saudara. Saya juga nggak ngerti untuk apa sih pakai absen gitu, ya. Ngapain diabsenin gitu. Tapi ternyata itu menjadi berkat buat Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, karena kalau nggak ada saya nggak punya data. Ketika dibilang oh yang jumlahnya segini, loh dasarnya apa? Buktinya apa? Beliau sih mau ngasih, tapi kan saya harus bertanggung jawab. Buktinya apa? Saya tanyain satu-satu. Berapa kali kamu? Gak bisa jawab juga. Kira-kira. Tapi karena ada absen, saudara mau bantah, ya bantah aja, itu tertulis semua, ada datanya. Apalagi di sorga mau protes malaikat, dan tempat bala saya. Ya. Jam 2 waktunya masih ada acara nih panjang nih. Ya, saya punya hadiah, coba hadiah ini mau dikasih ke depan. Ada hadiah. Yuk, taruh di mimbar biar kelihatan. Ini bukan kaleng-kaleng, bukan janji. Ya, ini benar-benar ada. Ya, ya. Yang untuk iya, biarin kelihatan banyak, dijual. Ayo kita lelang yang berani bayar lebih mahal. Hah? Oh, taruh di situ. Di rumah saya juga. Ya. Ada 5 hadiah, nggak dikasih banyak, 5 saja. Ini hari khusus untuk ibu. Karena dalam rangkaian hari ibu. Jadi ini buat ibu-ibu yang nggak senang, hati-hati, lawannya ibu-ibu. Ya.
Jadi untuk para ibu yang berhak atas 5 hadiah, kalau jumlah ibu-ibunya cuma 5. Kalau lebih dari 5, kita tes IQ. Ya, yuk yang merasa ibu-ibu maju ke depan. Yang merasa ibu-ibu. Kalau yang nggak merasa ibu-ibu duduk aja, diem-diem, nggak ada yang tahu. Yang merasa ibu, yuk maju. Dan ibu ini mau hadiah. Kalau nggak mau hadiah duduk aja udah. Udah, saya nggak mau repot. Waktu ini waktu durasi. Kalau nggak saya mau pulang, saya kasih orang. Yang merasa ibu, nggak usah dipanggil, diam-diam aja. Kalau cuma 5 aja buat 5 orang udah yang merasa. Yang merasa ibu, yuk maju. Yuk, Greta, Lina. Ibu-ibunya yang belas. Ayo, ibu muda. Saya mau nih. Satu lagi. Bawa ibu Tiara. Bu Alia, maju Bu Alia. Oke ya, kita sudah lihat ya. Ini ibu anak-anak, bapak-bapak, inilah mereka yang ada ya bersama-sama sebagai orang tua yang baik, ya orang tua yang baik, ya. Orang tua yang baik, ya, sehingga mereka ada di rumah Tuhan. Kalau mereka tidak baik, mereka tidak di rumah Tuhan. Ya, di rumah Tuhan mereka belajar untuk mengajar. Apa yang baik yang mereka terima dari rumah Tuhan, mereka praktekkan di rumah, mereka ajarkan di rumah. Seringkali kita dengarnya dikhotbahin lagi, ya, kita dengarnya cerewet, kita dengarnya bawel, ya. Tetapi kita tahu bahwa itu sesuatu yang baik, karena tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anak-anak, ya. Yang terbaik dari orang tua seringkali kita lupa. Kita berpikir pelukan dari orang tua, ya, itu baik, itu bukti kasih. Tapi seringkali itu terjadi waktu kita kecil. Udah gede kita suka lupa, ya. Puji-pujian itu juga ungkapan kasih orang tua kepada anak. Hadiah itu juga ungkapan kasih orang tua kepada anak. Tapi jangan lupa bentuk lain dari kasih orang tua sama anak adalah teguran, nasihat, ajaran. Itu adalah bentuk kasih orang tua kepada anak. Jadi perhatikanlah, ya, perhatikanlah. Dengarkanlah seperti kau menerima pelukan, seperti kau mendapatkan hadiah, nasihat, dan teguran itu juga diperhatikan. Amin. Amin. Mari berdoa untuk para ibu, ya.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk para ibu yang ada pada siang hari ini bersama kami. Anak keluarga mereka mungkin tidak ada bersama kami. Kami berdoa, Tuhan, kiranya cinta kasih yang sudah kami orang tua wanita berikan boleh dapat diteladani oleh anak-anak. Anak-anak boleh belajar, anak-anak boleh mendapatkan kebenaran dari kasih sayang orang tua. Bukan hanya pelukan, perhatian, hadiah, tapi juga nasihat dan perintah serta ajaran-ajaran dari orang tua menjadi perhatian yang baik dari setiap anak. Kami berkati para ibu, beri kekuatan, beri kesehatan, sukacita melihat anak-anak mereka hidup di dalam kebenaran. Tuhan, kami berdoa, biarlah bertambah usia, bertambah sukacita mereka melihat anak-anak, melihat keluarga yang mereka layani. Mereka bersukacita karena Tuhan memberkati semua yang mereka doakan. Beri kekuatan, beri kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat para ibu. Saya tidak kasih bunga dan juga bunga bank, tapi ada 5 hadiah yang kira-kira ibu-ibu boleh rebut, ya, dengan cara menjawab pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Satu orang hanya boleh dapat 1 hadiah. Pertanyaannya gampang. Yang pertama, 3 nama, sebutkan 3 nama perempuan yang hidup di seputar kelahiran Yesus. 3 nama perempuan yang tertulis dalam Alkitab di seputar kelahiran Tuhan Yesus. Iya. Angkat tangan yang jawab. Ada Lydia, satu lagi. Jangan lihat ragu, 2, ada 3. Oke? Oke? Sudah 3 orang? Oke ya, 3 orang. Jangan dijawab dong, tolong dong. Tolong dong, dengerin ini ibu-ibu nih, hadiahnya dia nih ya. Oke? Sekarang ditutup telinganya untuk Ibu Rahel dan juga Ibu Richel dengan Ibu Reta. Tutup telinganya yang kenceng, jangan sampai dengar. Yang kenceng. Kalau mencuri dengar, maka Tuhan yang tahu motivasinya. Oke? Saudari Ibu Lydia dulu jawab. Jangan pakai mic, kita dengar. Elizabeth, Maria, dan Hana. Oke, tutup. Sudah, sekarang dari Richel. Buka, coba sebut 3 nama. Oke, kita sekarang dengar dari Ibu Reta. Maria Ibu Yesus. Terus Elizabeth, sama satu lagi Istri kembar. satu lagi Elizabeth, Maria Yesus sama Maria Magdalena. Oke, dari 3 jawaban itu, 1 jawaban yang benar adalah Maria, Elizabeth, dan Hana. Oh iya. Oke, boleh pilih 1 hadiah. Silakan. Silakan. Dipilih, diobrol. Iya, cepat. Ambil. Tolong Majuan, bantu. Sep. Oke. Yang kedua, tolong dijawab. Yang sudah dapat udah nggak boleh jawab. Yang sudah jawab tadi jangan jawab dulu. Kasih yang lain. Pertanyaan kedua, siapa nama Ibu Yohanes Pembaptis?
Ibu Yohanes Pembaptis. Ya itu tadi tuh, yang tadi yang ketiga itu tadi. Ibu. Tadi yang tadi tiga tadi tuh. Ibu mamanya Yohanes Pembaptis. Angkat tangan. Itu salah satunya. Angkat tangan cepat. Satu kan Ibu Petrus. Itu Yesus. Jangan ini ya. Iya, Elizabeth. Iya. Silakan Ibu ambil hadiah satu. Oke, sekarang hadiah saya atur. Ini hadiahnya. Pertanyaannya. Kok balik? Pertanyaan yang ketiga. Siapa anak dari seorang ibu? Semua boleh jawab. Yang bernama Yunike. Ibunya namanya Yunike, ibunya. Nama mamanya Yunike. Tadi kan nama ibunya. Sekarang nama ibunya Yunike. Yunike ini punya anak. Siapa nama anaknya? Satu, angkat tangan ya yang jawab ya. Dua, tiga, Marcel. Oh bukan. Wah, maju Marcel. Ada? Satu, dua, tiga. Oke. Timotius. Ya, namanya Timotius. Ya, silakan Bu. Ini hadiahnya. Yang namanya setrika. Nah. Oke Bu, hadiahnya. Silakan dulu Bu Lisa. Setrika. Sekarang hadiahnya adalah interlock. Interlock ini impor ya, karena dari lock and lock ini bukan barang kaleng-kaleng. Ya, memang dia plastik tapi ini Bukan kaleng, tapi plastik yang kaca. bukan murahan. Yang berikutnya, siapa nama dari seorang perempuan yang sangat baik dan suka memberi sedekah, tapi dia mati? Nama lainnya adalah Dorcas. Nama lainnya dia Dorcas tuh pada apa? Nama aslinya dia itu siapa? Siapa Bu? Yang kenceng. Oh, Tabita ya, silakan Bu, hadiahnya terima. Terakhir. Siapa yang jawab? Ini yang jawab. Oke, yang terakhir. Ya, terakhir nih pertanyaannya. Sebutkan 2 nama wanita yang dalam Alkitab mengubah jalan kehidupan manusia di dunia ini. 2 wanita di dalam dunia ini yang mengubah secara kehidupan. 2 nama. 2 nama wanita yang mengubah sejarah kehidupan di dunia. Bukan. Bukan. Kalau nggak bisa saya lempar ke umum. Sebutkan 2 nama wanita. Silakan duduk ibu-ibu, tepuk tangan semua untuk ibu. Sekarang semua jawab. 2 nama wanita yang mengubah sejarah dunia. Ya. Maria dan Hawa. Namanya dunia. Ya. Jadi terpaksa bapaknya pulang. Ya. Maria dan Hawa. Hawa membawa manusia keluar dari Taman Eden dan akhirnya manusia hidup di dunia. Maria membawa manusia melalui Yesus untuk ke dalam Taman Firdaus, keluar dari dunia ini masuk ke dalam Taman Firdaus. 2 wanita yang mengubah sejarah dunia. Oke.
Oke, ya itu saja 5 pertanyaan, 5 hadiah. Nggak diundi, tetapi diberikan. Ternyata 1 kepada bapak-bapak ya. Apa boleh buat? Saya harus ini. Saya minta anak-anak muda yang punya orang tua, walaupun orang tuanya tidak ada di sini. Mari maju bersama. Sebelumnya saya minta Nancy tolong tampilkan video saya, Nancy. Video saya, Nancy. Anak-anak muda yang punya orang tua, yang masih ada orang tuanya, siap-siap untuk maju. Tolong tampilkan video yang pertama, YouTube saya yang pertama. Ya. Oke.